Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan presentasi tentang pendidikan jarak jauh, pendidikan vokasional teknik mesin otomotif Universitas IFET di Semarang atau Unisfet. Tema yang kami ambil atau tagline yang kami ambil adalah perkuliahan yang mendekat, perkuliahan menjangkau, dan perkuliahan yang fleksibel. Dalam rangka membantu masyarakat dalam memperoleh dan mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi, maka Universitas IFET di Semarang menawarkan pendidikan yang mendekat, pendidikan yang menjangkau, dan pendidikan yang fleksibel melalui hadirnya program pendidikan jarak jauh atau PJJ pada program studi pendidikan vokasional teknik mesin otomotif. Legalitas berdirinya program pendidikan jarak jauh ini berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1033/M/2020. Di situ dinyatakan bahwa izin pembukaan program studi pendidikan vokasional teknik mesin, program pendidikan jarak jauh pada Universitas IFET di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKI Veteran Semarang. Oleh karena legalitas tersebut, kami hadir di Semarang dan juga menjangkau di kota-kota lain selain di kota Semarang pada khususnya dan pada kota-kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang mendekat? Pendidikan yang mendekat yang kami maksudkan adalah pendidikan yang dapat diikuti oleh siapa saja, pendidikan yang diikuti di mana saja, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, dan juga insya Allah tidak terbatas oleh biaya. Kami hadir dimanapun, asal bisa terjangkau oleh internet, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di kafe, atau di manapun tempat berkumpul bersama kawan-kawan, bersama mahasiswa yang lain. Kami hadir dengan teknologi informasi untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan pada pendidikan jarak jauh, pendidikan vokasional teknik mesin otomotif. Selanjutnya, bagaimana metode pendidikan atau metode perkuliahan? Seperti halnya pada mata kuliah pada program studi yang lain, metode perkuliahan yang ada di pendidikan jarak jauh ini adalah 16 kali pertemuan. Namun pada PJJ ini adalah full online. Jadi semuanya dari 16 kali pertemuan dilakukan secara online kecuali mata kuliah praktikum. Mata kuliah praktikum tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan sistem online, namun praktikum dilaksanakan di tempat-tempat yang paling dekat yang diikuti oleh mahasiswa. Beberapa titik yang kami selenggarakan, disitulah mahasiswa akan dibimbing oleh tentor yang ada di suatu tempat di titik tersebut untuk melaksanakan praktikum. Selanjutnya, dari materi atau metode perkuliahan, setiap kali mahasiswa, setiap pertemuannya akan mendapatkan referensi atau buku. Kemudian akan mendapatkan PPT atau PowerPoint. Kemudian dia akan mendapatkan video pembelajaran dan juga atau link melalui YouTube, juga mendapatkan kuis, project, atau tugas. Dan inilah yang disebut dengan e-modul.
Jadi semua mahasiswa akan mendapatkan paket tersebut. Nah, sehingga dari metode perkuliahan tersebut, mahasiswa bisa memilih waktu kuliah. Apakah pagi, apakah sore, apakah malam, bahkan mingguan, ataupun bahkan sistem blok. Tidak ada mahasiswa yang terlambat, karena mahasiswalah yang menentukan kapan waktunya belajar dan mengikuti perkuliahan pada PJJ ini. Selanjutnya, bagaimana sistemnya yang disebut dengan fleksibel ini? Yang pertama adalah banyaknya uang kuliah ditentukan oleh mahasiswa sendiri, karena sistem pembayarannya adalah pembayaran SKS, sehingga semakin banyak SKS yang diikuti tentu semakin banyak tagihan yang didapatkan. Yang kedua adalah jadwal pengisian KRS yang tidak terbatas. Jadi kapan saja mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS atau input mata kuliah, tidak terbatas waktu, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Kemudian jadwal UTS dan ujian akhir semester ditentukan setelah mahasiswa melakukan syarat minimum kehadiran. UTS misalnya dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan perkuliahan 7 kali pertemuan. Sementara UAS dapat dilakukan apabila pertemuannya sudah mencapai 15 kali pertemuan. Kemudian jadwal dan waktu perkuliahan yang fleksibel. Tadi saya mengatakan waktunya ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Kapan waktunya dia akan kuliah. Kemudian mata kuliah yang akan diambil juga dapat dipilih oleh mahasiswa. Yang membedakan adalah mata kuliah semester genap dan mata kuliah semester gasal. Termasuk dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa bisa leluasa untuk memilih siapa dosen yang diinginkannya. Kemudian sistem perkuliahan, tadi yang saya mengatakan, apakah pagi, apakah sore, atau mingguan, atau bahkan blok, sesuka mahasiswa, sesempatnya mahasiswa, tapi tidak ada alasan mahasiswa untuk tidak kuliah. Bahkan sistem fleksibel di sini adalah cuti kuliah. Apabila mahasiswa tidak ada waktu untuk kuliah, mahasiswa tidak perlu melakukan KRS, dan akhirnya mahasiswa itu tercatat sebagai mahasiswa cuti atau tidak aktif. Dan sebaliknya, apabila dia akan aktif kembali, dia akan melakukan pengisian KRS dan tercatat sebagai mahasiswa yang aktif. Selanjutnya, bagaimana fleksibel yang kedua? Tadi saya mengatakan tidak ada batas waktu KRS atau pengisian KRS atau input mata kuliah. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, atau seterusnya. Kemudian, yang kedua adalah pemberlakuan sistem rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dengan sistem terbuka berdasarkan prinsip multi-entry dan multi-exit. Pengalaman-pengalaman, baik itu dari pendidikan formal, baik pendidikan non-formal, kita akui selagi sertifikat atau kompetensi itu sesuai dengan profil lulusan kami. Tentu misalnya apabila sertifikat kompetensi dihasilkan dari BNSP yang dilakukan dari TUK. Selanjutnya, jadwal pengisian KRS. Pendaftaran mahasiswa untuk mahasiswa PJJ ini tidak mengenal waktu atau sepanjang masa. Bahkan tanggal merah pun bisa kami layani karena sistemnya online kan. Yang kedua adalah apabila mahasiswa tidak melakukan KRS sampai tanggal yang sudah ditentukan, otomatis mahasiswa itu tercatat sebagai mahasiswa cuti. Kemudian apabila aktif, maka dia akan melakukan pembayaran dan melakukan KRS dengan input mata kuliah. Nah, proses pendaftaran mahasiswa baru maupun lama, pembayarannya, uang kuliahnya maupun KRS-nya, semuanya
dilakukan melalui online, yaitu melalui http://mahasiswa.pjj.ifed.ac.id. Nah, jadwal dan waktu perkuliahan. Setiap pertemuan, mahasiswa akan mendapatkan video pembelajaran, modul pembelajaran, PPT, tugas dari dosen pengampu. Setiap pertemuan, mahasiswa dianggap hadir kuliah maksudnya, apabila telah mengirimkan jawaban kuis yang telah diberikan oleh dosen. Kewajiban mengikuti perkuliahan sebanyak 75% atau 10 kali pertemuan. Yang keempat adalah sistem penilaiannya. Setiap kuis, setiap tugas yang dikumpulkan bernilai maksimal 5%, UTS-nya 20%, dan UAS-nya adalah 30%. Jadi total adalah 100%. Nah, bagaimana syarat mahasiswa? Syarat menjadi mahasiswa PJJ ini tidak susah. Tidak dibatasi tahun kelulusan ijazah. Baik SMA, MAN, atau aliyah, atau SMK, bahkan paket C pun bisa masuk. Yang kedua, pindahan, lintas jalur, transfer dengan basic ijazah D3 atau S1 yang tidak linear bisa dilakukan, namun sebelumnya untuk poin yang kedua ini, calon mahasiswa harus melakukan konversi ijazah atau konversi mata kuliah. Yang ketiga adalah tidak dibatasi umur saat mendaftar. Jadi, tidak dibatasi umur berapapun bisa masuk menjadi mahasiswa PJJ ini. Yang keempat, calon mahasiswa wajib memiliki dan dapat mengoperasikan komputer dan internet. Dan ini kata-kata wajib ditebalkan karena memang basic pembelajaran pada program jarak jauh ini adalah melalui internet. Dan internet otomatis berbasis dengan komputer atau minimal smartphone. Nah, kewajiban mahasiswa harus aktif mengikuti perkuliahan secara online, yaitu 16 kali pertemuan atau sekurang-kurangnya adalah 75% dari 16 kali pertemuan, yaitu 10 pertemuan dengan jaringan internet mandiri. Yang kedua adalah aktif mengumpulkan jawaban tugas, kuis, proyek untuk setiap pertemuannya. Yang ketiga adalah aktif mencari informasi di laman yang kami sediakan, yaitu http://kuliahpjj.ifed.ac.id, dan juga aktif untuk mencari sumber materi melalui laman http://pjj.ifed.ac.id. Ini adalah laman pendaftaran mahasiswa baru. Anda bisa melihatnya, yaitu http://kuliahpjj.ifed.ac.id. Di sini ada pendaftaran, dan bisa melengkapi pendaftaran itu untuk Anda yang ingin mendaftar pada program PJJ. Yang kemudian, mahasiswa disediakan laman media ajar, yaitu http://pjj.ifed.ac.id. Di sini diketahui mata kuliah semua yang ditawarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa bisa mengklik apabila mahasiswa sudah input mata kuliah pada proses KRS. Baik, selanjutnya ini adalah laman registrasi, yaitu http://mahasiswa.pjj.ifed.ac.id. Registrasi dilakukan setelah calon mahasiswa mendaftar terlebih dahulu. Registrasi tujuannya mendapatkan nomor pokok mahasiswa. Setelah registrasi, setelah mendapatkan nomor pokok mahasiswa, mahasiswa akan dapat melakukan input mata kuliah. Dan selanjutnya ini adalah laman informasi, yaitu pada http://kuliahpjj.ifed.ac.id.info.
agar mahasiswa dimanapun, sampai kapanpun, tidak ketinggalan informasi. Semua informasi akademik, bahkan informasi non-akademik yang bersifat pendukung, akan kami tampilkan, akan kami infokan melalui laman informasi tersebut. Nah, harapan kami untuk mahasiswa PJJ ini cukup dengan smartphone, cukup dengan komputer, cukup dengan di rumah saja, mahasiswa PJJ bisa aktif mengikuti kuliah dengan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Nah, apabila Anda tertarik, apabila Anda menginginkan brosur, Anda dapat menghubungi mitra-mitra kami yang ada di kota paling dekat dengan Anda. Terima kasih. Ini adalah email kami, kemudian WhatsApp, nomor WA saya apabila Anda akan menginginkan informasi lebih jauh tentang program studi pendidikan jarak jauh, program vokasional teknik mesin otomotif Universitas IFEN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.